Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Warung Gaib Kilometer 15 di Alas Roban. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Swasto Dayanto. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Kala itu jam menunjukkan pukul 10.30 malam ketika kami memasuki area Alas Roban. Di sini suasana mulai mencekam karena di kiri kanan hanya pepohonan dan sangat gelap. Bapak mengurangi laju kecepatan mobil karena kondisi jalan yang gelap dan berliku penuh tanjakan turunan. Dengan di kiri dan kanannya jurang yang cukup curam. Ada hal yang aneh sejak memasuki Alas Roban, karena kami tidak pernah berpas-pasan dengan kendaraan lain. Beberapa saat tiba-tiba, brak! Astagfirullah! Mobil kami menabrak sesuatu. Bapak langsung menepikan mobil, lalu mengambil senter yang ada di dashboard. Saya dan Bapak kemudian turun dari mobil, melihat situasi apa yang terjadi. Ibu dan adik yang semula tidur pulas ikut terbangun mendengar suara benturan tadi dan langsung panik. Kemudian saya dan Bapak bergegas memeriksa bagian depan dan bawah mobil. Saya yakin benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bemper mobil penyok atau memecahkan lampu kabut mobil. Namun setelah kami memeriksa dengan seksama, tidak ada satupun yang rusak. Jujur kami kaget dan heran. Apakah yang kami tabrak tadi? Karena merasa ada yang tidak beres, saya dan Bapak lekas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, di kejauhan terlihat cahaya neon. Sudah terlihat pemukiman. Setelah semakin dekat, ternyata itu hanyalah sebuah warung pecel lele tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Untuk menenangkan suasana, kami memutuskan untuk singgah sejenak. Kami turun dari mobil. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kaki saya terbentur pasak penanda kilometer area. Di sana tertulis kilometer 15. Kami sekeluarga pun masuk ke dalam warung di tepi jalan kilometer 15. Penjualnya menyambut kami ramah dengan logat khas Pekalongan. Kemudian kami memesan makanan dan minuman. Iseng-iseng saya bertanya, "Kok jam segini masih buka ya, Pak? Bapak jualan sendirian?" Kemudian penjualnya menjawab, "Iya, Mas, ini sudah mau tutup kok. Saya jualan bersama istri saya. Itu istri saya, Mas." Saya dan Bapak kaget. Kapan ada orang yang berdiri di samping pintu masuk warung? Padahal tadi kami masuk lewat arah yang sama. Singkat cerita, setelah kami kenyang, kami bergegas kembali ke mobil. Saat mau masuk mobil, kaki saya terbentur lagi pada pasak penanda kilometer 15. Mobil kami pun mulai melaju ditemani hujan rintik-rintik yang terus mengguyur area Alas Roban. Singkat cerita, kami sudah menyelesaikan liburan kami di Jakarta. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin, Bapak memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pada pagi hari. Sehingga ketika memasuki Alas Roban, hari semakin siang. Kami memasuki Alas Roban sekitar jam 1 siang. Saya penasaran dengan warung pecel lele yang kami singgahi tempo lalu. Namun sayang, warung itu buka menjelang malam hari. Tiba-tiba adik saya ingin buang air kecil. Bapak kemudian menempelkan mobil di tikungan jalan yang agak luas dan menyuruh adik untuk buang air kecil mepet dengan mobil. Setelah itu, sambil beristirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan Alas Roban di siang hari, secara tidak sengaja saya melihat pasak kilometer bertuliskan kilometer 15. Saya kaget luar biasa. Itu pasak yang membentur kaki saya tempo hari dan posisinya persis di tepi jurang. Dan seingat saya,
Posisi warung itu kira-kira 3 meter di belakang pasak tadi. Namun, di belakang pasak itu terdapat jurang yang sangat dalam dan tidak ada bangunan warung. Ternyata, waktu itu kami sedang makan di warung gaib, tepat melayang di atas jurang. Itulah tadi sebuah cerita tentang warung gaib di kilometer 15 Alas Roban. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya.